Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang statistika, pengertian statistika, simbol sigma, dan penyajian data. Latar belakang. Di dalam kehidupan sehari-hari, sering kita jumpai banyak hal yang dapat kita deskripsikan dalam bentuk data. Informasi data yang kita peroleh tentunya harus kita olah terlebih dahulu menjadi sebuah data yang mudah dibaca dan dianalisa. Akan tetapi, penyajian data yang kita dapatkan tentunya berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penyajian data. Statistika adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Dengan kata lain, statistika menjadi semacam alat dalam melakukan suatu riset empiris. Dalam menganalisis data, para ilmuwan menggambarkan persepsinya tentang suatu fenomena. Deskripsi yang sudah stabil tentang suatu fenomena seringkali mampu menjelaskan suatu teori. Penemuan teori baru merupakan suatu proses kreatif yang didapat dengan cara mereka ulang informasi pada teori yang telah ada atau mengekstrak informasi yang diperoleh dari dunia nyata. Pendekatan awal yang umumnya digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena adalah statistika deskriptif. Pada dasarnya, aplikasi ilmu statistik dibagi dalam dua bagian, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Pada statistik deskriptif, ini akan dikemukakan cara-cara penyajian data dengan tabel biasa ataupun dengan distribusi frekuensi, grafik garis ataupun batang, diagram lingkaran, penjelasan kelompok melalui modus, median, min, dan variasi, kelompok melalui rentang, dan simpangan baku. Rumusan masalah. Adapun yang akan dibahas pada makalah ini adalah 1. Pengertian statistika, 2. Simbol sigma, 3. Penyajian data. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui lebih mendalam tentang definisi statistika, simbol sigma, dan juga penyajian data. Manfaat dengan penulisan ini semoga bermanfaat bagi 1. Mahasiswa dalam menggali ilmu dan pengetahuan tentang statistika. 2. Sebagai bahan bacaan bagi teman-teman dalam menggali ilmu tentang statistika. Pengertian statistika. Kata statistik berasal dari bahasa Yunani yaitu status atau dalam bahasa Inggris state yang artinya negara. Arti negara dapat dimaknai secara lebih luas antara lain sebagai keadaan atau data tentang bidang-bidang kehidupan dalam suatu negara. Menurut statistikawan, statistika adalah ilmu atau metode, aturan untuk mengumpulkan data, mengolah, menyajikan, menganalisis atau interpretasi data, dan menarik kesimpulan berdasarkan data. Sedangkan secara umum, statistika adalah suatu ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data, serta cara pengambilan kesimpulan secara umum berdasarkan hasil penelitian yang tidak menyeluruh. Selain itu, statistika memiliki dua bagian utama dalam bidang studi, yaitu 1. Statistika deskriptif adalah ilmu statistika yang mempelajari tentang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. 2. Statistika inferensi atau statistika induktif adalah ilmu statistika yang mempelajari tentang cara pengambilan kesimpulan secara menyeluruh atau populasi berdasarkan data sebagai sampel dari populasi tersebut. Dalam arti sempit, statistika adalah data ringkasan berbentuk angka atau kuantitatif. Simbol sigma. Sigma huruf besar sigma, sigma huruf kecil sigma, sigma huruf kecil pada penghabisan perkataan sigma. Notasi sigma. Notasi sigma yang ditulis dengan lambang sigma adalah sebuah tanda yang digunakan untuk menuliskan suatu penjumlahan secara singkat.
Lambang notasi sigma merupakan huruf besar Yunani yang berasal dari kata asing sum, yang artinya jumlah. Rumus: sigma n dengan nilai I sama dengan 1 dari xi dibaca sigma xi I dari 1 sampai dengan n. Notes atau keterangan. I sama dengan indeks penjumlahan, 1 sama dengan batas bawah penjumlahan, n sama dengan batas atas penjumlahan, xi sama dengan wilayah penjumlahan. Sifat-sifat notasi sigma. Sigma n dengan nilai I sama dengan 1 dari UI sama dengan sigma n dengan nilai J sama dengan 1 dari UJ. Sigma n dengan nilai I sama dengan 1 dari K sama dengan N titik K, K sama dengan konstanta. Sigma n dengan nilai I sama dengan 1, K titik UI sama dengan K. Sigma n dengan nilai I sama dengan 1 UI, K sama dengan konstanta. Sigma n dengan nilai I sama dengan 1 UI kurang lebih PI sama dengan sigma n dengan nilai I sama dengan 1 dari U kurang lebih sigma n dengan nilai I sama dengan 1 dari Pi 1. Sigma n dengan nilai I sama dengan 1 dari UI kurang lebih Pi kuadrat sama dengan sigma n dengan nilai I sama dengan 1 dari UI kuadrat kurang lebih 2 sigma n dengan nilai I sama dengan 1 UI VI kurang lebih sigma n dengan nilai I sama dengan 1 dari Pi kuadrat. Sigma C dengan nilai I sama dengan 1 dari UI plus sigma n dengan nilai I sama dengan C plus 1 dari UI sama dengan sigma n dengan nilai I sama dengan 1 dari UI. Sigma n dengan nilai I sama dengan 1 dari UI sama dengan sigma NV dengan nilai I sama dengan 1 min P dari UI plus P sama dengan sigma N plus P dengan nilai I sama dengan 1 plus P dari UI min P. Sigma M dengan nilai I sama dengan K dari UI sama dengan sigma M min K plus 1 dengan nilai I sama dengan 1 dari UI plus K min 1. Penyajian data. Penyajian data merupakan cara yang digunakan untuk meringkas, menata, mengatur atau mengorganisir data sehingga data mudah untuk dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan data tersebut. Secara umum, ada dua cara untuk menyajikan data, yaitu dengan tabel dan grafik. Kedua cara ini saling berkaitan karena pada dasarnya sebelum dibuat grafik terlebih dahulu harus dibuat tabelnya. Dari dua cara ini, penyajian data dengan grafik merupakan penyajian data yang lebih komunikatif karena dalam waktu yang singkat seseorang akan dapat dengan mudah memperoleh gambaran dan kesimpulan suatu keadaan. Penyajian data terbagi menjadi dua, yaitu tabel dan grafik. Penyajian data dalam tabel.
Tabel merupakan kumpulan angka-angka yang tersusun berdasarkan kategori-kategori atau karakteristik-karakteristik tertentu sehingga memudahkan untuk dianalisa. Data yang disajikan dalam tabel bisa berupa data cross-section atau data time series. Secara umum, penyusunan tabel memerlukan identitas judul tabel, judul baris, judul kolom, badan tabel, catatan, dan sumber data. Penyajian data dengan tabel bisa berbentuk satu arah, dua arah, atau tiga arah. Tabel satu arah adalah tabel yang hanya terdiri dari satu karakteristik atau kategori. Tabel dua arah adalah tabel yang terdiri dari dua karakteristik atau dua kategori. Tabel tiga arah adalah tabel yang menunjukkan tiga karakteristik atau kategori data. Contohnya, jumlah penjualan yang diperinci berdasarkan yang pertama berdasarkan jenis barang agar supaya bisa diketahui jenis barang mana yang menunjukkan tren naik dan mana yang menunjukkan tren menurun. Disajikan sebuah tabel satu arah dengan jenis barang berupa beras dengan jumlah 500 kg, telur 250 kg, gula pasir 150 kg, daging 90 kg dengan jumlah keseluruhan atau totalnya sebesar 990 kg. Yang kedua berdasarkan daerah penjualan agar bisa diketahui daerah mana yang memberikan hasil penjualan yang tertinggi atau terbesar. Disajikan pula tabel satu arah dengan meliputi daerah Purwokerto dengan jumlah 900, Cilongok dengan jumlah 750, Bumiayu dengan jumlah 500, Salem dengan jumlah 400, dan dengan jumlah keseluruhan adalah 2.550. Jumlah pengangguran diperinci berdasarkan keahlian dan pendidikan. Berikut disajikan tabel dua arah dengan pendidikan dan keahlian, yaitu sebagai pedagang, kuli bangunan, dan mekanik. Untuk tingkat pendidikan SD, jumlah pedagang 100 orang, kuli bangunan 150 orang, dan mekanik 50 orang. Tingkat pendidikan SMP, jumlah pedagang 80 orang, kuli bangunan 90 orang, dan jumlah mekanik 65 orang. Pada tingkat pendidikan SMA atau SMK, jumlah pedagang 40 orang, jumlah kuli bangunan 30 orang, dan jumlah mekanik 90 orang. Pada tingkat pendidikan D3, jumlah pedagang 15 orang, jumlah kuli bangunan 10 orang, dan jumlah mekanik 110 orang. Dengan jumlah keseluruhan pedagang 235 orang, kuli bangunan 280 orang, dan mekanik 315 orang. Contoh selanjutnya yaitu jumlah pengangguran diperinci berdasarkan umur, keahlian, dan daerah asal. Berikut disajikan tabel tiga arah dengan umur dari 17 sampai 41 tahun dengan keahlian sebagai pedagang dan buruh pabrik dan dari daerah asal dari Purwokerto, Cilongok, Bumiayu, dan Salem. Pada tingkatan umur 17 sampai 21 tahun, jumlah yang bekerja sebagai pedagang dari daerah Purwokerto yaitu 60 orang, dari daerah Cilongok 65 orang, dan yang bekerja sebagai buruh pabrik dari daerah Bumiayu 50 orang, dan dari daerah Salem 50 orang. Pada tingkatan umur 22 sampai 27 tahun, jumlah yang bekerja sebagai pedagang dari daerah Purwokerto 75 orang, dari daerah Cilongok 70 orang, dan yang bekerja sebagai buruh pabrik dari daerah Bumiayu 69 orang, dan dari daerah Salem 70 orang. Pada tingkatan umur 28 sampai 35 tahun yang bekerja sebagai pedagang dari daerah Purwokerto 90 orang, dari daerah Cilongok 80 orang, dan yang bekerja sebagai buruh pabrik dari daerah Bumiayu sebanyak 74 orang, dari daerah Salem 80 orang. Pada tingkatan umur 36 sampai 41 tahun yang bekerja sebagai pedagang dari daerah Purwokerto sebanyak 70 orang, dari daerah Cilongok sebanyak 55 orang, dan yang bekerja sebagai buruh pabrik dari daerah Bumiayu sebanyak 20 orang, dari daerah Salem 65 orang. Dengan jumlah keseluruhan yang bekerja sebagai pedagang dari daerah Purwokerto yaitu 295 orang, dan yang bekerja sebagai pedagang dari daerah Cilongok 270 orang, yang bekerja sebagai buruh pabrik dari daerah Bumiayu 213 orang, dan dari daerah Salem 265 orang. Selanjutnya, penyajian data dalam grafik. Grafik
akan mempermudah dalam menyampaikan sebuah data. Grafik adalah bentuk penyajian data statistik berupa gambar-gambar visual. Oleh karena itu, penyajian data penggunaan data akan lebih mudah memahami keadaan data yang ditampilkan melalui grafik daripada tabel, karena manusia cenderung lebih menyukai sesuatu yang disampaikan secara visual daripada melalui kata-kata. Ada banyak jenis penyajian data dalam bentuk grafik. Berikut akan disajikan hanya 3 bentuk saja. Yang pertama, grafik batang. Grafik batang merupakan grafik yang terdiri dari batang-batang. Grafik batang dapat digambarkan secara vertikal maupun horizontal. Grafik batang terdiri dari 2 bagian, yaitu grafik batang tunggal atau single bar chart dan grafik batang ganda multiple bar chart. Grafik batang lebih cocok menggambarkan data yang menunjukkan kuantitas atau data yang bertujuan memberikan perbandingan sebuah rangkaian data. Contohnya seperti pada gambar tersebut. Penyajian data dalam grafik. Yang kedua ada grafik garis. Grafik garis adalah grafik yang posisi titik-titiknya dihubungkan dengan garis-garis saja. Grafik garis dibuat dengan 2 sumbu X yang menunjukkan bilangan bersifat tetap, seperti tahun, ukuran, dan lain-lainnya. Sementara pada sumbu Y ditempatkan bilangan yang sifatnya dapat berubah-ubah, seperti jumlah, harga, dan lain-lainnya. Biasanya, grafik garis digunakan untuk melihat perkembangan suatu data dari waktu ke waktu. Misalnya perkembangan harga emas setiap hari, perkembangan inflasi setiap bulan, dan lain-lainnya. Contohnya, berikut disajikan sebuah grafik garis perkembangan penjualan spare part mobil sebuah toko onderdil mobil. Berikut ini data pendataan penjualan spare part mobil tahun 2020. Penyajian data dalam grafik yang ketiga adalah grafik lingkaran. Grafik lingkaran merupakan sebuah grafik yang berbentuk lingkaran dan dibagi-bagi menjadi beberapa irisan. Umumnya digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk presentase. Untuk membuat grafik lingkaran, gambarkan sebuah lingkaran kemudian bagi menjadi beberapa sektor. Tiap sektor berisi kategori data yang terlebih dahulu diubah ke dalam format derajat. Dianjurkan titik pembagian mulai dari titik tertinggi lingkaran. Contoh grafik lingkaran, jumlah sekolah SD, SMP, dan SMA di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi DKI Jakarta tahun ajaran 2019-2020 semester ganjil. Dari kabupaten atau kota di Kepulauan Seribu dengan jumlah sekolah 22 dengan persentase 0,56 dan derajat 2,00. Dari daerah Jakarta Selatan dengan jumlah sekolah 828 dengan persentase 20,89 dan derajat 75,22. Dari daerah Jakarta Timur dengan jumlah sekolah 1028 dengan persentase 25,94 dan derajat 93,38. Dari daerah Jakarta Pusat dengan jumlah sekolah 449 dengan persentase 11,33 dan derajat 40,79. Dari daerah Jakarta Barat dengan jumlah sekolah 996 dengan persentase 25,13 dan derajat 90,48. Dari daerah Jakarta Utara dengan jumlah sekolah 640 dengan persentase 16,15 dan derajat 58,14. Dengan jumlah keseluruhan sekolah 3.963. Cara menghitungnya adalah: pertama, hitung terlebih dahulu presentase berdasarkan data yang tersedia. Selanjutnya, tiap nilai data diubah ke dalam bentuk derajat. Misalnya menjadi pada baris Kepulauan Seribu
Derajatnya adalah 22/3,963 kali 360 sama dengan 2,00 derajat. Jakarta Selatan derajatnya adalah 828/3,963 kali 360 sama dengan 75,2 derajat. Begitu seterusnya sehingga setiap baris mendapat derajat masing-masing. Total jumlah derajat keseluruhan adalah 360 derajat. Grafik lingkaran diperoleh dari pembagian lingkaran berdasarkan derajat yang dihasilkan. Keterangannya yaitu warna ungu untuk Jakarta Barat, warna biru tua untuk Jakarta Utara, warna biru untuk Kepulauan Seribu, warna merah untuk Jakarta Selatan, kuning untuk Jakarta Timur, dan hijau untuk Jakarta Pusat. Kesimpulan yang dapat diambil adalah statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan dan penyusunan data, pengelolaan data, dan menganalisisan data, serta penyajian data berdasarkan kumpulan dan analisis data yang dilakukan. Salah satu ilmu yang mendasari dalam mempelajari statistika adalah peluang dan probabilitas. Statistika memberikan alat analisis data bagi berbagai bidang ilmu. Penggunaannya bermacam-macam, mempelajari keragaman akibat pengukuran, mengendalikan proses, merumuskan informasi dari data, dan membantu pengambilan keputusan berdasarkan data. Statistika, karena sifatnya yang objektif, lebih sering kali merupakan satu-satunya alat yang bisa diandalkan untuk keperluan-keperluan di atas. Penyajian dalam statistika dibagi menjadi dua cara, yaitu bentuk tabel dan dalam bentuk grafik.